Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja perkenankanlah kami dari KUA Kalimana untuk menyampaikan tulisan dengan judul Moderasi Beragama dalam Kehidupan Multikultural, studi kasus pengeras suara masjid di Baitul Mukmin, Kelurahan Mewek. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa sikap moderasi beragama menjadi formula ampuh dalam merespon dinamika di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme yang berlebihan yang bisa mencabik-cabik kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun kerukunan antar umat beragama dan intern antar umat beragama di Indonesia dinilai masih banyak menyisakan masalah seperti yang pernah terjadi di lingkungan saya sendiri, yaitu masalah pengeras suara masjid di Masjid Baitul Mukmin yang ada merasa terganggu, yaitu pemimpin PT Sungsang dengan adanya suara adzan dan pengajian pada waktu mengadakan salat Jumat di masjid tersebut. Dengan tulisan ini penulis untuk belajar memahami moderasi beragama di lingkungan masyarakat kita Indonesia. Sebelum membahas moderasi beragama dalam kehidupan multikultural, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari moderasi beragama dan multikultural itu. Yang pertama adalah moderasi. Pengertian moderasi menurut KBBI adalah menengahi suatu masalah. Pengertian moderasi menurut para ahli adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Sedangkan moderasi dalam bahasa Arab diambil dari kata al-wasat yang bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung. Maka makna umatan wasaton adalah umat yang adil, baik, tengahan, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan dunia saat ini. Hidup beragama dan berbangsa itu sangat penting, di mana dalam beragama
tanpa mempertimbangkan berbangsa atau bermasyarakat dapat menumbuhkan pemahaman yang berlebih-lebihan atau fanatik atau pemahaman agama yang keras. Memang adanya perbedaan pemahaman agama adalah ada dan realita. Seperti pelaksanaan ibadah dalam masa wabah ini, adanya fikih pandemi yang selalu salah satu contohnya sholat menggunakan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer dan lain-lain. Bagi mereka yang berpaham berlebih-lebihan, biasanya orang semacam ini rasa atau jiwa kebangsaannya kurang, yang mengakibatkan surat edaran atau himbauan pemerintah dalam hal mengenakan protokol kesehatan seperti diabaikan. Dalam hal pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan pemahaman moderasi beragama. Memaknai moderasi beragama adalah sebuah komitmen untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan, mengelola dan melatih perbedaan di antara mereka. Ya, saya kira waktu cukup. Kemudian ada tanggapan dari Dewan Juri, dipersilahkan. Mohon izin Bapak, ini saya pernah mendengar kasus ini Pak ya, ini memang menarik. Bapak rumahnya dekat dengan musola atau pabrik itu apa enggak? Rumahnya dekat Pak. Dekat? Iya. Artinya Bapak dalam keseharian melihat kejadiannya, artinya melihat peristiwanya begitu? Iya Pak. Endingnya bagaimana? Atau ya sekedar minta maaf? Saya kira semua orang sekarang kalau bikin kasus selalu minta maaf gitu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim dari KUA atau dari penyuluh yang bekerja sama dengan mungkin Forkompinjam atau yang lain itu bagaimana, Mas? Langkah-langkah yang dilakukan dari kami dengan mengajak musyawarah atau dialog dari takmir Masjid Baitul Mukmin dan juga pimpinan FT Sungsang yang juga melibatkan dari pemerintah kelurahan dan juga dari kepolisian, akhirnya disepakati yaitu Mr. Chang untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataannya yaitu mengakui kesalahan dalam mengganggu kenyamanan ibadah kaum muslimin di Mewek, dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya kepada kaum muslimin di Mewek. Kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.